Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Ramdhani, NIM 200-619, mata kuliah Ekonomi Regional, dengan dosen pengampu Ibu Novia Zulfariani, SEMSI. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis perekonomian Kabupaten Solo dengan metode ELKI, Shift Share, Gini Rasio, dan keuangan daerah. Pendahuluan. Konsep regional didasarkan atas pengertian region, yaitu suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kekhususan dari sebuah region dapat berupa keadaan alam maupun kondisi sosial. Solo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat yang dikenal dengan nama Bare Solo. Kabupaten Solo sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat perlu terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dilihat dari letaknya, posisi Kabupaten Solo sangat strategis, karena di samping dilewati jalur jalan lintas Sumatera, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Solo berjumlah 387.868 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Solo tahun 2019 sebesar 104 jiwa per kilometer persegi. Artinya, dengan luas wilayah Kabupaten Solo sekitar 3.738 km persegi, setiap kilometer perseginya ditempati penduduk sebanyak 104 orang. Kabupaten Solo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penyumbang terbesar ketujuh dalam Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solo memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain, seperti pesona danau di atas dan danau di bawah, Danau Singkara, Danau Talang, serta Danau Tuo. Kemudian juga terdapat Gunung Talang yang masih aktif dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang dan banyak lainnya. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Solo. Pada gilirannya diharapkan dengan peningkatan kunjungan wisatawan akan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Studi literatur. Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu ekonomi regional menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Kabupaten Solo merupakan daerah pertanian yang sangat subur. Namun demikian, sebagai daerah produktif yang berkembang, Kabupaten Solo masih tetap membutuhkan suatu inovasi produk dalam bentuk primer atau dalam bentuk yang sudah diolah. Seperti diketahui bahwa nilai tambah produk pertanian terletak pada sisi pengolahan. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Solo dapat menikmati keunggulan produk pertanian mereka. Di samping itu, Kabupaten Solo juga memiliki hasil tambang dan sumber bahan galian, di mana beberapa jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Solo, antara lain tembaga yang terdapat di Sungai Pagu, Kabupaten Solo, obsidian terdapat di Sungai Geringging, emas, batu gamping, batu sabak, granit, dan kalsit yang tersebar di beberapa lokasi kecil di Kabupaten Solo.
Kemudian metodologi. Yang pertama, metode analisis location question atau LQ. LQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sektor atau komoditas unggulan di suatu daerah dengan membandingkan peran sektor pada tingkat yang lebih luas. Rumusnya yaitu LQ sama dengan X kecil I dibagi PDRB dibagi X besar I dibagi PNB. Keterangannya, X kecil I adalah nilai tambah sektor I di suatu daerah, PDRB yaitu produk domestik regional bruto daerah I, X besar I yaitu nilai tambah sektor I secara nasional atau secara wilayah yang lebih luas, kemudian PNB yaitu produk nasional bruto atau GNP. Kedua, metode analisis shift share. Analisis shift share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Metode analisis shift share ini dibagi ke dalam 3 prosedur analisis. Yang pertama itu regional share atau RIJ provincial share. Rumusnya RIJ sama dengan YIJ pangkat 0 buka kurung YT Y pangkat T dibagi Y pangkat 0 dikurang 1. Keterangannya RIJ merupakan regional share sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. Y pangkat T nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode, dan Y pangkat 0 nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Selanjutnya, proportional shift atau PIJ. Rumusnya PIJ sama dengan YIJ pangkat 0 buka kurung YI pangkat T dibagi YI pangkat 0 dikurang buka kurung Y pangkat T dibagi Y pangkat 0. Keterangannya, PIJ yaitu proportional shift sektor I di daerah J selama satu periode, YIJ pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YIT yaitu nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode, YI pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di awal periode, YT yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode, dan Y pangkat 0 yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Selanjutnya yaitu differential shift atau DIJ. Analisis ini adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu. Rumusnya yaitu DIJ sama dengan YIJ pangkat 0 buka kurung YIJ pangkat T dibagi YIJ pangkat 0 dikurang buka kurung YI pangkat T dibagi YI pangkat 0 tutup kurung. Keterangannya, DIJ yaitu differential shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIJ pangkat T yaitu nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode. YI pangkat T yaitu nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode, dan YI pangkat 0 yaitu nilai tambah sektor I
pada tingkat provinsi di awal periode. Metode ketiga yaitu metode analisis indeks Gini rasio. Koefisien Gini atau Gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0, berarti pemerataan sempurna, hingga 1, yang berarti ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Rumusnya yaitu GR atau Gini rasio sama dengan 1 dikurang sigma FI buka kurung siku YI ditambah YI min 1 tutup kurung siku. Keterangan FI yaitu jumlah persen penerima pendapatan kelas ke I, dan YI yaitu jumlah kumulatif dalam persen pendapatan pada kelas ke I. Keempat, yaitu metode analisis keuangan daerah. Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Rumusnya yaitu KF atau kapasitas fiskal sama dengan PAD ditambah TBU ditambah LP dikurang BP dibagi jumlah penduduk miskin. Keterangannya PAD yaitu pendapatan asli daerah, TBU transfer yang bersifat umum yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya yang tidak ditetapkan peruntukannya. LP yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan BP belanja pegawai. Kemudian bagian hasil dan pembahasan. Berikut hasil perhitungan dari analisis location question atau LQ tahun 2015 dan 2020 Kabupaten Solok. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan tabel perhitungan analisis LQ di atas, didapati bahwa terdapat 4 sektor dari 17 sektor menurut lapangan usaha yang merupakan sektor basis. Keempat sektor tersebut yaitu sektor A, B, H, dan J, yang berarti peranan sektor ini di daerah Kabupaten Solok lebih besar daripada peranannya di Provinsi Sumatera Barat, atau nilai LQ-nya lebih besar dari 1. Keempat sektor basis ini mengindikasikan dapat dilakukannya ekspor atas produk yang dihasilkan, karena terjadi surplus atau daerah Kabupaten Solok sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sementara untuk sektor C, D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, jasa lainnya, didapati bahwa nilai LQ kurang dari 1 yang merupakan sektor non-basis dan mengindikasikan pada sektor ini memerlukan impor karena Kabupaten Solok belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya. Selanjutnya, hasil perhitungan dengan metode analisis shift share Kabupaten Solok tahun 2015 dan 2020. Yang pertama itu ada regional share.
Hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan regional share di atas, kita dapat mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Solo dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Hasil perhitungan tersebut menggambarkan peranan Provinsi Sumatera Barat yang memengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Solo. Dari tabel perhitungan dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan regional share terbesar, yaitu sekitar 135 juta, didukung dengan distribusi persentasenya sebesar 38,63%. Sedangkan untuk sektor dengan regional share terkecil terdapat pada sektor pengadaan listrik dan gas, yaitu 141.410.084. Maka regional share terbesar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan bahwa peranan Provinsi Sumatera Barat cukup besar dalam memengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Solo. Sementara untuk sektor regional share terkecil pada sektor pengadaan listrik dan gas, peranan Provinsi Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya yaitu proportional shift. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan proportional shift pada tabel di atas, didapati bahwa terdapat 11 sektor dari 17 sektor menurut lapangan usaha yang bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Solo dapat dikatakan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Ke-11 sektor ini yaitu sektor C, F, G, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, jasa lainnya. Sementara hanya 6 sektor yang memiliki nilai negatif, dan berarti di daerah Kabupaten Solo terkonsentrasi atau terspesialisasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih lambat dibandingkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, hasil perhitungan dari differential shift atau DIJ yang menunjukkan keterangan rendah dan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan differential shift tabel di atas, didapati bahwa terdapat 10 sektor yang bernilai positif, ditandai dengan tulisan tinggi pada kolom keterangan. Nilai positif 10 sektor ini menunjukkan terdapat keuntungan lokasi yang baik dan memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Selain itu, 10 sektor ini juga dapat menjadi pendorong bagi daerah lainnya untuk tumbuh lebih cepat. Namun, untuk 7 sektor yang bernilai negatif, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan mengenai indeks Gini rasio. Dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu indeks Gini rasio Kabupaten Solo pada tahun 2019 sebesar 0,285, tahun 2020 sebesar 0,277, dan tahun 2021 sebesar 0,246. Berdasarkan data dari tabel Gini rasio tersebut, setelah dijumlah dan dirata-ratakan, nilai koefisien Gini rasio Kabupaten Solo dari tahun 2019 sampai 2021 diperoleh hasil sebesar 0,2693, yang menunjukkan distribusi pendapatan yang terjadi di Kabupaten Solo termasuk ke dalam tingkat ketimpangan yang rendah. Hal ini berdasarkan dari patokan nilai koefisien Gini, yakni jika nilai koefisiennya kurang dari 0,4,
artinya tingkat ketimpangannya rendah. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu analisis keuangan daerah Kabupaten Solo tahun 2019. Di sini merupakan tabel dari APBD Kabupaten Solo tahun 2019 yang uraiannya terdiri dari pendapatan berupa pendapatan transfer, transfer pemerintah pusat lainnya, kemudian ada transfer pemerintah provinsi, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang di sampingnya terdapat tabel anggaran juga realisasinya dan persenan dari persenan berapa persen menyumbang terhadap APBD Kabupaten Solo. Selanjutnya ini tabel APBD berupa belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, kemudian ada transfer, dan ada transfer atau bantuan keuangan. Kemudian ada tabel berupa surplus atau defisit, pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan juga koreksi silpa. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan tabel anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Solo tersebut, didapati bahwa pada tahun 2019, PAD atau pendapatan asli daerah menyumbang sebesar 96,32% terhadap APBD yang tergolong efektif. Pendapatan transfer menyumbang sebesar 98,06%, dan yang tergolong efektif juga transfer pemerintah lainnya tergolong sangat efektif karena menyumbang sebesar 100% terhadap APBD atau dapat dikatakan mencapai target. Adapun untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial menyumbang sebesar 95,76% terhadap APBD dan tergolong kurang efisien. Sementara untuk belanja modal tergolong cukup efisien dalam menyumbangkan terhadap APBD, yaitu sebesar 88,41%. Serta untuk belanja tak terduga menyumbang sebesar 35,36% terhadap APBD yang tergolong sangat efisien. Kemudian untuk APBD Kabupaten Solo tahun 2019 ini mengalami defisit, yang mana realisasinya hanya sebesar 6.983.521.209,01 dari yang dianggarkan yaitu 31.861.504.7.705,67 dan menyumbang terhadap APBD sebesar 21,92%. Penutup, dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode ELKI pada tahun 2015 dan 2020, di Kabupaten Solo diperoleh 4 sektor dari 17 sektor menurut lapangan usaha yang merupakan sektor basis. Keempat sektor tersebut yaitu sektor A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor B, pertambangan dan penggalian, sektor H, transportasi dan pergudangan, dan sektor J, informasi dan komunikasi. Yang berarti peranan sektor ini di daerah Kabupaten Solo lebih besar daripada peranannya di Provinsi Sumatera Barat atau nilai LQ-nya lebih dari 1. Keempat sektor basis ini mengindikasikan dapat dilakukan ekspor atas produk yang dihasilkan karena terjadi surplus atau daerah Kabupaten Solo sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Pada analisis dengan menggunakan metode shift share yang terdiri dari regional share, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan regional share terbesar, didukung dengan distribusi persentasenya sebesar 38,63%. Maka regional share terbesar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan bahwa peranan Provinsi Sumatera Barat cukup besar dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Solok. Kemudian, untuk hasil perhitungan proportional shift, didapati bahwa terdapat 11 sektor dari 17 sektor menurut lapangan usaha yang bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Solok dapat dikatakan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, hasil perhitungan differential shift didapati bahwa terdapat 10 sektor yang bernilai positif ditandai dengan tulisan tinggi pada kolom keterangan. Nilai positif 10 sektor ini menunjukkan terdapat keuntungan lokasi yang baik dan memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Selain itu, 10 sektor ini juga dapat menjadi pendorong bagi daerah lainnya untuk tumbuh lebih cepat. Adapun untuk indeks Gini rasio Kabupaten Solo termasuk wilayah dengan ketimpangan yang rendah. Artinya ketimpangan di wilayah ini dapat dikatakan merata sempurna, di mana setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Dari rincian APBD Kabupaten Solo tahun 2019, didapati bahwa secara umum perolehan realisasi dari anggaran pada pendapatan menyumbang terhadap APBD yang tergolong efektif. Sementara untuk realisasi dari belanja tergolong kurang efisien terhadap APBD, serta pada kolom surplus atau defisit diperoleh hasil untuk APBD Kabupaten Solo tahun 2019 yang mengalami defisit. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.